kita akan masuk berkaitan dengan naskah yang memang disebarkan di luar Nusantara. Jadi ada naskah-naskah yang memang tokoh-tokohnya itu berada dari luar dengan berbagai karakteristik yang menempel pada naskah tersebut. Jadi teks naskah yang termasuk kelompok ini umumnya meriwayatkan para tokoh yang dianggap suci dan dianggap hampir sederajat dengan para anbiya. Tokoh-tokohnya dijadikan sebagai pahlawan perjuangan dalam peperangan melawan kaum kafir, dan mereka senantiasa berpegang teguh kepada asma Allah atas kebesaran dan kekuatannya dalam jihad fisabilillah. Sehingga peranannya tersebut pada masa awal itu membantu Islam, khususnya pada masa awal Nabi Muhammad menerima wahyu, walaupun pada kenyataannya itu dianggap sebagai mitos. Jadi naskah-naskah itu merujuk kepada tokoh-tokoh di luar Nusantara. Dan boleh jadi memang penulisnya itu bisa dari luar, sehingga ada hmm, saduran, ataupun memang aspek yang lainnya yang sehingga menunjukkan karakteristik yang berbeda. Karena kan terkadang ada lakon yang menunjukkan bukan orang Nusantara. Dan itu merujuk kepada misalnya dunia Arab, yang naskah tersebut melewatkan tokoh, baik itu fiktif maupun nyata, yang digemari oleh masyarakat, yang dikenal sebagai literatur pesantren. Naskah-naskah yang dikenal di antara judul-judulnya itu adalah Wawacan Ahmad Muhammad, Wawacan Amir Hamzah, Wawacan Umar Maya, Wawacan Jayang Rana, Wawacan Samaun, Wawacan Prabu Raradewi, Wawacan Sejarah Mekah, Wawacan Lukmanul Hakim, Wawacan Durrahman Durrahim, Wawacan Aladin, Wawacan Istanbul Mesir, Wawacan Menak, Rengganis Wawacan Padam Sari, Wawacan Raja Saul jeung Raja Daud, Wawacan Bental Jemur, Wawacan Lokayanti, Wawacan Abu Nawas, Wawacan Demu Maya, Wawacan Said Zaman, Wawacan bin Entam, dan Wawacan Siti Armilah. Nah, ini salah satu bentuknya. Nah, naskah ini berjudul Wawacan Semaun yang memang tercatat pada halaman keempat. Nah, naskah ini berbahasa Sunda dengan aksara pegon. Penyajiannya itu puisi bermetrum pupu, yang merupakan salinan abad ke-20, bahkan naskah kertas bergaris ukuran buku tulis standar dengan ketebalan 68 halaman. Penomoran halaman 1-68 itu ditulis peneliti menggunakan angka Arab, pensil tengah atas. Kondisi fisik kertas bergaris warna kecoklatan, namun masih tidak terlalu sulit dibaca. Penjilidannya tidak ketat sehingga ada beberapa lembar yang hampir lepas ya. Itu halaman 65 sampai 68. Nah, itu salah satu bentuknya. Lalu misalnya asal naskah ini merupakan warisan turun-temurun keluarga yang ditulis oleh Bapak Udi yang tinggal di Kecamatan Cidadap, Kota Bandung. Kemudian naskah ini diturunkan kepada Ibu Asih yang tak lain adalah keluarganya sendiri. Naskah tersebut merupakan milik perseorangan, bukan milik koleksi museum atau perpustakaan. Yakni Ibu Asih, naskah ini sudah tidak memiliki sampul, kemungkinan karena terlepas, robek, atau memang tidak ada. Menurut keterangan pemilik naskah yang sekarang, naskah tersebut ditulis sejak tahun 1938. Nah, itu diantaranya bahwasanya naskah-naskah yang ditulis itu tidak hanya ditulis oleh kelompok masyarakat ataupun pemerintah, tetapi atau institusi ya, tetapi perorangan. Ada juga yang ditulis oleh perorangan. Lalu misalnya ada juga berkaitan dengan salah satu teks yang digubah dalam 24 pupuh. Misalnya ada Asmarandana, Mijil, Dur, Masinom, Magatru, Kinanti, Pucung, Sinom, Mijil, Asmarandana, Pangkur, Sinom, Kinanti, Magatru, Durma, Pucung, Asmarandana, Kinanti, Pangkur, Mijil, Durma, Sinom, Pangkur, dan Asmarandana. Eh, Kalau kita lihat misalnya itu halaman 67, lalu bulan Jumadil awal
kawit nulis silih mulut, kawit nulis Jumadil Awal, tamatna tanggal 12 malam Sabtu jamna 7:30 tapi aksarana teuing ku awonngan sing bujang gak bae pamaget istri renggekeun ku sasadayana. Jadi secara singkat, teks ini menceritakan riwayat tentang masuknya Islam Ki Halid dan Siti Hunah semenjak mereka mempunyai anak laki-laki yang bernama Samaun, yang pada awalnya orang tua Samaun selalu menyembah berhala dan tidak percaya dengan adanya Allah dan Nabi Muhammad. Dengan lahirnya Samaun, bayi yang baru lahir tapi sudah bisa berbicara dan cerdas, mampu menyebarkan agama Islam pada kedua orang tuanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, lalu misalnya ada juga putri raja Kopti, negara Syu'ara, yaitu Siti Mariah, ingin dinikahi oleh Kangjeng Rasul. Lalu dia mengutus Kibarit untuk mengantarkan surat ke Madinah ke hadapan Nabi. Nabi pun kemudian berempuk dengan para sahabatnya dan istrinya, Siti Aisyah. Mereka pun menyetujui Nabi menikahi Siti Mariah karena Siti Mariah sangat mencintai Nabi dan mau mengikuti agama Nabi. Kemudian Nabi mengutus Balad Ansor dan Muhajirin untuk mengirimkan surat balasannya, namun kedatangan mereka ke negara Su'ara tidak disambut dengan hangat, malah dicaci maki dan menjelek-jelekan Nabi. Dari situlah mulai terjadi konflik peperangan antara raja negara Su'ara yang dipimpin oleh Raja Kopti melawan Samaun, sahabat Nabi. Samaun pergi bersama 3.003 prajurit, sangat sedikit apabila dibandingkan dengan pasukan negara Su'ara yang berlipat-lipat. Walaupun begitu, Samaun dan pasukannya dapat mengalahkan pasukan negara Su'ara dan seluruh musuhnya takluk kepada Nabi. Banyak orang kafir yang mengikuti agama Nabi dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Begitu pula dengan Siti Maria. Dalam pertempuran itu badan Samaun banyak yang rusak, tapi pulih kembali tak berbekas. Nah, jadi eh, di Jawa Barat, khususnya di masyarakat Sunda, tokoh-tokoh fiktif pun ataupun tokoh nyata ataupun memang menggabungkan dari kedua tokoh itu antara fiktif dan realitas itu disajikan dalam naskah. Tentu memang tujuannya adalah lebih kepada mengambil hikmah atau edukasi. Jadi naskah-naskah di Jawa Barat memang ada naskah-naskah yang seperti itu ya. Jadi ada yang menghubungkan, ada yang apa namanya memang realitas sejarah dan ini membangkitkan apa namanya itu nilai-nilai keislaman dari masyarakat Sunda berkaitan dengan tokoh yang diidentik dengan karakteristik masyarakat Sunda.